Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Halo Darwin, nggak lagi kerja nih? Cek 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 cek. Jauh-jauh sekali sekarang terbangnya Darwin. Kesana kesini alhamdulillah. Banyak jalan-jalan ya. Halo Pak Kanopi, apa kabarnya? Matur nuwun udah share-share. Hari ini aku ingin sharing mengenai 5 pertanyaan jiwa dan bagaimana solusinya. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan yang lazim ditanyakan buat jiwa-jiwa yang masih doyan dengan hidup di dunia. Loh, kalau jiwa-jiwa yang lain apa nggak doyan hidup dunia? Tetap doyan sebetulnya, cuman lebih doyan lagi dia ngurusin hal-hal yang biasanya itu absurd. Lebih mending ngurusin hal yang lain daripada ngurusin hal yang seperti ini. Hal yang seperti ini itu hal yang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebetulnya ditanyakan oleh
jiwa-jiwa yang misalnya jiwa-jiwa yang tua begitu. Ini live kedua di sore hari, jadi masih membiasakan diri waktunya. Banyak yang protes juga sih sebetulnya, karena tidak terbiasa live jam segini kan. Biasanya siang. How many now? 7. Aku mulai sebentar lagi ya. Utak atik nyari ini. Aku mulai sebentar lagi ya. Utak atik. Waalaikumsalam Bu Boy, salam. Apa kabarnya? Sedang berada di mana? Di darat atau di laut? Biasanya di laut kan? Namaste Mbak Elwitan. Terima kasih sudah hadir. Aku ingin cerita beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan atau yang jadi dasar dari setiap pertanyaan yang dicari dalam kehidupan jiwa. Ya, kita ini jiwa kan ya sob. Kita ini adalah jiwa yang sedang hidup di badan fisik ini dan kebetulan saat ini kita sedang ada di bumi. Wah, jauh ya di Banyuwangi ya, di ujung sebelah sana. Kalau dekat-dekat Jogja mampir Bobo ya. Matur nuwun Mbak Subiati yang sudah hadir. Dulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste.
Shalom, Rahayu Sagung Dumadi Kesihin Widi, Namo Buddhaya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Sore ini aku pengen sharing mengenai 5 pertanyaan jiwa yang sebetulnya ditanyakan oleh setiap jiwa yang sedang hadir di bumi saat ini. Setiap jiwa yang sedang hadir di bumi, di dalam tubuhnya masing-masing. Tapi pertanyaan ini tidak lazim ditanyakan oleh jiwa-jiwa yang umurnya lebih muda. Kenapa begitu? Karena jiwa-jiwa yang lebih muda sedang terlibat dalam proses untuk menyadari dirinya sendiri. Dan dalam proses menyadari dirinya sendiri, lebih banyak menggunakan pastinya kesadaran fisik atau kesadaran logikanya. Nah, ketika menggunakan kesadaran logika, kemungkinan besar untuk menanyakan hal-hal ini tidak akan dilakukan karena sedang terlibat dengan apapun yang sedang dilakukan saat ini. Lebih mending memikirkan hidupnya, lebih mending memikirkan keluarganya, lebih mending memikirkan pekerjaannya, lebih mending memikirkan bisnisnya, lebih mending memikirkan hal-hal yang lain. Tapi kalau jiwa-jiwa yang tua, yang sudah lama hidup di jalan ya, yang sudah lama hidup di putaran kehidupan, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya terus begitu, dalam sebuah proses mendewasakan dirinya, mensucikan dirinya, sehingga bisa mempunyai satu kualitas yang tepat dengan asal-usulnya. Nah, jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang tua. Jiwa-jiwa yang tua yang lebih fokus dengan keberadaan dirinya. Ya, keberadaan dirinya sebagai jiwa maksudnya. Sobat pasti ingat bahwa dirinya itu adalah jiwa, bukanlah pikiran, bukan perasaan, bukanlah tubuh ini. Nah, kalau jiwa-jiwa yang muda, ini mestinya nggak menanyakan itu. Yang ditanyakan berbeda. Untuk menyadari bahwa kita ini jiwa, itu diperlukan sebuah kesadaran yang lebih. Diperlukan sebuah perjalanan hidup yang membuat dia pada akhirnya sadar bahwa dirinya jiwa. Cuman itu kan nggak serta-merta bisa begitu. Ada orang, ada jiwa yang muda yang disadarkan bahwa dirinya jiwa. Mungkin dia bisa sadar. Tapi karena masih perlu proses, akhirnya kembali lagi. Lebih banyak berada pada kesadaran pikiran atau kesadaran logikanya. Dan padahal semua jalan kehidupan itu membuat kita jadi tahu. Kita yang jiwa ini jadi tahu bahwa apapun yang kita dapatkan saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini, suatu saat tidak akan ada artinya lagi. Kenapa begitu? Karena bagi jiwa, yang diinginkan adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sifatnya bukan materialistik, bukan kepada harta benda, bukan kepada orang-orang yang ada di luar sana, bukan. Ada sesuatu yang lebih dari itu semua. Sesuatu yang sekarang bagi jiwa-jiwa yang muda ini berusaha dapatkan. Padahal nanti ketika dia sudah dapatkan, akhirnya dia jadi sadar bahwa bukan ini yang ku mau, bukan ini yang gue mau. Jadi apa ini? Terus begitu. Aku nggak lihat ini ternyata belum pakai kacamata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sudah hadir Mbak Tris. Buat yang sudah hadir, mohon bantuannya untuk tap-tap layar dan bagikan live ini kepada sekitarnya ya. Sampai di mana tadi? Oh, bagi jiwa-jiwa yang muda itu sekarang sedang berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita pun begitu juga. Tapi mungkin bagi jiwa-jiwa yang muda ini sedang berusaha mati-matian dapatkan banyak hal. Harta benda terutama, pekerjaan, bisnis, dan macam-macam lagi. Suatu saat ketika semua itu sudah didapatkan, barulah nantinya ya, di umur fisik yang sudah lebih berumur, yang sudah lebih dewasa, di umur-umur 50, 60, ketika semuanya sudah didapatkan, ada satu pertanyaan yang bila beruntung itu muncul, yaitu kenapa
semua ini tidak membuat aku bahagia. Dulu aku bahagia dapatkan ini, tapi sekarang kenapa enggak? Aku punya kesempatan belajar dengan beberapa orang yang umurnya sudah sangat senior gitu ya. Yang bagi aku dia sudah punya semuanya. Harta benda sudah berlimpah ruah, keluarga juga sudah baik, kesehatan baik, semuanya sepertinya baik begitu. Tapi ketika aku ngobrol sama dia ungkapkan bahwa ada sesuatu yang masih dia cari. Apa itu? Ada sesuatu yang rasanya tidak membuat dia bahagia. Padahal dia sudah punya semuanya. Nah, si orang ini berusaha dengan ketika dia sudah punyai harta benda yang berlimpah ruah itu, dalam prosesnya sadar bahwa semua yang didapatkan ini ternyata tidak buat bahagia. Kalau jiwa tua enggak, maksudnya jiwa yang hadir di tubuh fisik ini, tapi bukan berarti tubuhnya ini ukuran muda atau tuanya ya Mas. Yang jadi ukuran ya jiwanya, bukan misalnya orang yang sudah berumur atau orang yang umur fisiknya tua, jiwanya juga tua, enggak juga. Kalau sekarang kan lebih banyak yang hadir itu jiwa yang tua hadir di tubuh yang masih muda, ya pasti yang begitu ya. Tapi kita ketemu sekarang ada banyak jiwa-jiwa yang tua yang hadir di bumi ini yang sebetulnya itu punya niatan tertentu. Tapi karena untuk menyadari bahwa dirinya ini adalah jiwa yang sedang hidup di tubuh fisik ini, akhirnya perlu proses kan. Perlu proses untuk menyadari dirinya sendiri, perlu proses untuk tahu apa yang harus dilakukan, dan itu juga nggak sebentar, karena pasti juga ada konfliknya di dalam dirinya begitu. Nah, apa aja konfliknya? Konfliknya itu pertama penyadaran atas dirinya sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh atau yang dimiliki oleh si jiwa itu tadi. Bahkan jiwa yang tua pun ada banyak yang terjebak tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan sebuah dasar dari kehidupannya saat ini. Nah, kalau jiwa yang muda nggak nanyain ini, sama seperti yang tadi aku cerita, ada seseorang yang senior yang punya harta benda berlimpah, perusahaannya sudah jalan terus, nggak usah diatur aja sudah jalan terus, menghadirkan banyak rezeki buat dia. Nah, keluarganya juga sudah sukses luar biasa. Dia bertanya, di umur yang kira-kira waktu aku ketemu itu 15 tahun yang lalu gitu ya, umurnya itu mungkin sekitar 70-an lah. Nah, ketika aku ketemu dia bilang bahwa apa sebetulnya aku cari ya Mas gitu. Karena aku sudah punya ini semua, tapi kok belum bahagia juga. Dulu aku kira setelah aku punya ini semua aku bahagia, ternyata enggak gitu. Terus dia bilang bahwa aku sudah coba sedekahkan, sudah aku bagikan hampir 90%, hampir 95% hartanya dia sudah dia bagikan. Nah, ketika dia coba bagikan, setelah itu dia tetap nggak bahagia. Masih ada sesuatu yang dicari oleh dirinya ini. Apa itu? Gitu. Nah, itu dia. Akhirnya, kalau kita dapatkan kondisi yang seperti itu, apakah pertanyaan itu akan kita ajukan nanti setelah kita dapatkan semua? Atau mulai dari sekarang? Tapi bagi jiwa-jiwa yang tua, yang sudah terlalu lama hidup di tubuh fisik ini, dan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali hadir di tubuh yang berbagai macam ini ya, atau disebut sebagai reinkarnasi gitu kan. Dan ada juga banyak jiwa itu yang hadir bukan hanya pernah di bumi, enggak. Dia pernah ke planet-planet yang lain juga. Pasti selalu mencari sesuatu. Pasti harus selalu melakukan sesuatu. Dan jiwa tua ketika hadir di tubuh fisik ini, pertanyaan itu yang sekarang akan kita coba jawab dan coba kita ungkapkan. Berikutnya kita cari solusinya begitu.
Bukan pertanyaan yang hadir ketika umurnya seperti kita ini, umur fisiknya seperti kita ini. Itu hadir di saat-saat awal kehidupannya. Apa aja itu? Kenapa aku hadir di sini? Kenapa aku punya tubuh fisik ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan di sini? Nah, itu selalu ditanyakan. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku hadir di tubuh ini? Apa yang harus aku lakukan di sini? Mulailah masuk kepada misi jiwa. Tapi sebelum masuk ke misi jiwa, tentunya kita perlu proses penyadaran diri. Perlu proses penyadaran diri. Jangan tanya mau ngapain kalau belum tahu dirinya siapa. Kalau sudah tahu dirinya siapa, tentunya sudah tahu asal-usulnya. Setelah dia tahu asal-usulnya, tentunya sudah tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Yang banyak diributkan di luar, yang banyak dibicarakan, yang banyak coba dicari solusinya, seperti tadi tuh ada Mbak Pur bilang misi jiwa. Apa misi jiwa? Banyak yang menanyakan itu tanpa dasarnya diperbaiki. Dasar yang pertama diperbaiki adalah pertanyaan. Ngapain kita hadir di sini? Atau siapakah aku? Benarkah aku ini jiwa? Benarkah aku jiwa yang hadir di tubuh ini? Bukannya aku pikiran, bukan perasaan. Itu yang paling dasar. Benarkah aku jiwa? Atau yang dari tadi yang aku coba adalah siapakah aku? Nah, jiwa-jiwa yang tua mencari penyadaran atas siapakah dirinya itu bukan di umur yang seperti kita, tapi di umur-umur yang lebih dini lagi. Di umur 3 tahun, 4 tahun dia sudah mulai itu. Di umur 5 tahun dia sudah mulai mencari mengenai siapakah aku. Dan kemudian ada beberapa jiwa yang tua ini yang hadir di sini dan kemudian didampingin. Ada yang bilang spirit guide lah, ada yang didampingin orang-orang terdekatnya lah. Dan kemudian alam semesta itu berkonspirasi dengan memberitahukan atau dengan mencerahkan si jiwa tua ini melalui sebuah proses yang didapatkan si jiwa tua itu di umur fisik yang masih muda. Dapatlah dia pencerahan diri. Kemudian tahu bahwa dirinya ini adalah jiwa. Dirinya ini adalah jiwa, bukanlah tubuh fisik ini, bukanlah pikiran, bukan perasaan. Tapi buat kita yang orang-orang biasa ini, sudah bersyukur, alhamdulillah sekali dapatkan pencerahan yang membuat kita bisa sadar bahwa kita ini adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan. Di umur kita yang sekarang ini, itu alhamdulillah banget. Daripada yang lain yang tidak dapatkan hal tersebut, daripada yang lain yang tidak tahu sama sekali hal tersebut. Jiwa-jiwa yang muda tidak mencari hal ini. Begitu dia bilang, dia sedang mencari jati dirinya sendiri. Jati diri yang mana? Yang tubuh ini, fisik ini, atau yang jiwa? Dia tidak ngurus soal jiwa. Tidak banyak yang mau tahu soal jiwa. Karena jiwa-jiwa yang muda lebih banyak lebih banyak berada pada kesadaran logika. Kesadaran logika ini saat kita sedang menggunakan pikiran, kemudian pikiran ini mendapatkan asupan informasi dari panca indera, dan kemudian membandingkan data yang sudah masuk melalui panca indera ini dengan data yang sudah ada di pikiran sebelumnya. Nah, kalau jiwa yang tua, selain ada asupan informasi dari luar, dari panca indera, juga ada data pembandingnya. Ini adalah data atau memori yang ada pada jiwa. Ini memori dari kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika keduanya dibandingkan, sudah pasti awalnya yang terjadi adalah konflik. Kemarin aku buat video yang namanya konflik jiwa. Konflik jiwa itu terjadi karena ini tadi.
Coba sobat lihat VT yang kemarin gitu yang judulnya konflik jiwa. Nah, konflik jiwa itu terjadi karena ada dualitas informasi tadi. Informasi yang hadir dari luar dan kemudian dibandingkan dengan informasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan terjadilah konflik. Belum lagi jiwa yang tua ini memiliki sensor-sensor yang begitu aktifnya. Sensor-sensor yang misalnya kalau orang biasa ini cakra ajnanya tidak aktif, dia aktif. Kemudian cakra ajna ini juga sudah pasti memiliki jalur-jalur kepada bagian tubuh yang lainnya. Bukan hanya ajna, tapi sahasrara juga, visuddhi juga, anahata juga. Seluruh cakra ini kadang-kadang ada banyak yang aktif. Dan kemudian itu yang menyebabkan sensornya begitu sensitif dengan bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Dengan orang kebanyakan yang sensornya atau cakranya tidak aktif atau pusat energinya. Akhirnya semua informasi itu masuk dibandingkan dengan data yang ada, konfliknya begitu luar biasa. Disebut juga sebagai konflik batin. Nah, ini yang menyebabkan banyak jiwa ini terlambat untuk bisa stand up melakukan apa yang seharusnya dilakukan di bumi ini ketika hidup di saat ini. Dan yang paling mendasar adalah pertanyaan, siapakah aku ini? Oke, kita sering jawab dengan bilang bahwa aku ini adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan. Biasanya kalau di live RTD yang malam hari, Selasa dan Kamis jam 19.30, aku nyoba mengajak sobat sekalian untuk merasakan hidup dalam kesadaran jiwa. Karena masih panjang ya waktunya, ada 2,5 jam, hampir 3 jam gitu ya. Tapi kalau yang siang ini, jadi aku hanya sharing knowledge-nya. Sharing knowledge-nya, pengetahuannya, karena live-nya yang malam hari sekarang tergantikan dengan program Suara Jiwa yang setiap hari berjalan gitu. Program Suara Jiwa adalah program mengenai pemberdayaan kesadaran jiwa. Pemberdayaan jiwa, bagaimana kita bisa hidup dalam kesadaran jiwa, dan kemudian bagaimana bisa konsisten selalu berada pada kesadaran jiwa. Itu ada di program Suara Jiwa di platform Google Meet. Nah, kembali lagi, ketika kita sedang mempertanyakan diri kita siapa, ketika kita sudah mulai mencari tahu siapa diri kita ini, ketika itulah kita mulai tahu bahwa kita ini adalah jiwa. Dan kemudian ketika itu, mulailah kita jadi tahu atau mulai tercerahkan dengan bertanya kembali, kenapa aku hadir di sini? Kenapa aku hadir di sini? Kenapa aku hadir di sini? Biasanya itu tergantung memori jiwa. Memori jiwa ini adanya apa aja? Apa aja yang sudah dibawa dari putaran reinkarnasi kehidupan dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau sudah tahu isinya memori jiwa, itu kan keluar semua. Lebih banyak yang fokus kepada apa yang harus dilakukan tanpa tahu kenapa harus hadir di sini. Pertanyaan yang mendasar kembali adalah, memang betul apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi misi jiwa. Tapi hal yang lebih dasar lagi adalah keberadaan jiwanya yang mengikuti putaran reinkarnasi kehidupan terus dan terus, selalu mendapatkan misi terus dan terus. Kenapa itu terjadi? Dasarnya adalah pengetahuan mengenai kenapa kita diberi kesempatan oleh Tuhan melalui semestanya hadir di tempat ini saat ini, melakukan apa yang kita sebut sebagai misi jiwa. Kenapa begitu, Sob? Karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki status atau kualitas jiwa kita, supaya bisa menjadi lebih suci dan kemudian bisa kembali berada satu frekuensi, kembali punya kualitas yang tepat dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu. Jadi kita datang ke sini bukan kebetulan, tapi karena diberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri kita yang jiwa ini,
supaya kita bisa satu kualitas dengan Tuhan, satu kualitas dengan pencipta kita. Beruntung kalau misalnya kita mengalami hal tersebut, mengalami pencerahan sehingga tahu siapa diri kita sendiri. Setelah tahu siapa diri kita sendiri, kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Beruntung bila kita tahu itu, diperlengkapi dengan sebuah kesempatan juga, dibarengi dengan sebuah kesempatan juga, dengan mengenal siapa yang pertama, siapa diri kita, apa yang dilakukan di sini, dan kita jadi tahu jati diri kita. Jati diri itu adalah bagian atau lapisan terluar dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dikenal juga sebagai ruh, dikenal juga sebagai atman, dikenal juga sebagai spirit, dikenal juga dengan banyak bahasa-bahasa yang lain. Kalau kita bisa tahu Tuhan yang ada dalam diri kita, wakilnya Tuhan, zat Tuhan, cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka biasanya penyadaran atas siapa kita, apa tugas kita saat ini, apa yang harus kita lakukan saat ini, itu menjadi lebih mudah. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak nyambung ke bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan atau PCT yang sering aku sebut itu, akhirnya kita jadi gampang lagi untuk bisa selalu sadar bahwa kita ini jiwa, selalu berada pada kesadaran jiwa, tidak terjebak kembali pada kesadaran logika. Itu juga diperlukan sebuah proses, diperlukan energi yang cukup yang membuat kita selalu pada kesadaran jiwa. Padahal energinya ini belum tentu ada terus. Padahal energinya ini belum tentu cukup terus untuk membawa kita masuk pada kesadaran jiwa. Begitu energinya habis, dipakai untuk segala aktivitas, akhirnya sudah pasti seperti biasanya. Kesadaran kita pasti akan kembali masuk kepada logika. Sama seperti handphone kita, kalau sedang berada pada 4G atau 5G, kan kenceng banget tuh, bisa dipakai untuk streaming, bisa dipakai untuk live begini gitu. Nah akhirnya kita bisa lakukan banyak hal. Tapi begitu baterainya habis, mulai sinyalnya juga naik turun kan. Nah begitu juga dengan diri kita. Begitu energi kita habis, nggak bisa juga kita masuk pada kesadaran jiwa. Energinya penuh pun kalau nggak ada yang nyambungin, nggak bisa juga kita masuk ke kesadaran jiwa atau ke kesadaran spiritual atau kesadaran ruh. Nah, proses inilah yang dinamakan sebagai kebangkitan spiritual. Nah, beruntung bila sobat masuk pada kebangkitan spiritual ini melalui cara yang tepat. Sehingga kebangkitan spiritual itu masuknya ke bagian yang paling ujung. Masuknya ke bagian yang membuat kita jadi sadar siapa diri kita. Yaitu masuk pada bagian ruh atau atman atau spirit yang sering aku sebut sebagai percikan cahaya Tuhan dalam diri. Nah, kalau kita bisa dihantar oleh ilmu spiritual yang tepat masuk ke sana dan kemudian sadar siapa diri kita sendiri, tahu kemana harus kembali, bagaimana cara kembali, bagaimana bisa satu frekuensi sehingga bisa berkomunikasi dengan PCT kita atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Beruntung sekali bila begitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan jiwa tersebut bisa mulai terjawab sendiri. Ada yang dijawab, ada yang diberitahukan oleh orang lain. Ada yang diberitahukan oleh spirit guide-nya. Ada yang diberitahukan oleh gurunya. Ada yang membaca sehingga tahu. Tapi di antara kesemuanya, bagaimana cara kita mengalami secara langsung? Bagaimana cara kita mengalami hal tersebut secara langsung? Tahu mana cahaya Tuhan di dalam diri? Mana percikan cahaya Tuhan? Mana spirit kita? Mana ruh kita? Apakah kita hanya tahu ataukah sudah mengalami? Begitu kita mengalami, kita jadi tahu banyak karena pengalaman. Baru kemudian kita jadi tahu diri kita sendiri.
yang jiwa ini. Itu pun karena pengalaman. Karena kita sudah mengalami sebuah pengalaman spiritual masuk ke dalam diri. Begitu kita bisa mengalami pengalaman spiritual ini, akhirnya kita jadi tahu banyak hal. Kita jadi tahu banyak hal bahwa diri kita ini adalah jiwa. Diri kita ini bisa hidup saat ini karena didampingin oleh percikan cahaya Tuhan di dalam diri, yang sering disebut sebagai ruh atau spirit atau atman. Banyak jiwa yang terjebak tahu akan banyak hal ini itu karena diberitahu. Beruntung kalau misalnya diberitahukan oleh misalnya spirit guide. Tapi jadi fokusnya dengan spirit guide-nya. Spirit guide-nya itu tidak mengenalkan kepada PCT-nya. Ada yang diberitahukan oleh gurunya yang ada di luar sana. Itu alhamdulillah. Tapi juga gurunya belum tentu bisa mengajak dia untuk mengalami terhubung kepada PCT ini. Dan sekarang kita jadi lebih senang karena terbiasa mendengar di luar sana informasi bahwa oh ini ada spirit guide, kita fokusnya ke spirit guide. Kemudian fokus dengan guru-guru divine, dengan malaikat lah, atau dengan siapapun yang ada di luar yang di lapisan dimensinya luar biasa tinggi gitu. Iya, kalau mereka semua ini membawa kepada sebuah pengalaman bahwa kita bisa kenal dengan PCT itu. Ada yang sudah kenal dengan PCT-nya sendiri, tapi tidak mengajak pikirannya. Sehingga pikiran juga jadi nggak tahu apa yang dilakukan oleh jiwa ini dan PCT. Akhirnya di sini itu di pikiran jadi banyak sekali pertanyaan. Dan untuk membuat bagian pikiran, jiwa, dan PCT itu selaras, diperlukan sebuah pengalaman yang akan menjawab semua pertanyaan tadi. Siapa aku? Oke, jiwa. Dari mana aku berasal? Dari Tuhan. Kok bisa tahu? Karena ada wakilnya dalam diri kita. Itulah yang namanya PCT. Yang mana PCT itu? Itu cahayanya. Kita masuk ke sana, kita lihat. Oh, ada itu. Ada cahaya yang berlapis-lapis di dalam diri kita. Kita masuk, ketemu intinya. Di situ dihantar kita oleh PCT itu, kesadarannya atau jiwanya, dihantar menuju pusat semesta sana. Jadi tahu. Kemudian kadang-kadang kita juga diberi kesempatan untuk tahu. Misalnya, hidupnya pertama kali di mana? Oh, di planet yang itu, yang ini, yang apa? Oh, kita pertama kali hidup di bumi saat ini. Dan dari situ juga diberitahukan apa yang harus dilakukan saat ini, apa misi jiwanya. Tentu saja, kalau apa yang harus dilakukan, tentu semuanya adalah menjaga kualitas jiwanya, sehingga bisa selalu naik. Atau dalam perjalanan kehidupan ini punya kualitas yang bisa terus satu frekuensi dengan asalnya. Asalnya itu ya pasti Tuhan kan. Dan kemudian sebelum kita kembali ke Tuhan, karena di dalam diri kita ini ada wakilnya. Wakilnya itu adalah percikan cahaya Tuhan dalam diri, dikenal sebagai ruh atau atman atau spirit tadi. Bukan spirit guide ya, bukan. Bukan yang di luar, tapi yang di dalam diri kita. Begitu kita terhubung ke sana, banyak pertanyaan yang bisa dibaca. Banyak pertanyaan yang bisa didapatkan jawabannya. Banyak pertanyaan yang bisa didapatkan solusi. Bayangkan, berapa tahun kita harus mencari tahu siapa diri kita sendiri. Pertanyaan siapa diri kita sendiri ini untuk mencari, ya oke lah, di luar sana dikenal sebagai jati diri. Itu kan pasti mempengaruhi hidup kita ini, sob. Begitu kita mencari tahu, di sininya ada informasi, di sininya juga ada konfliknya, ini kebawa nih ke alam semesta, sob. Alam semesta juga pastinya, alam semesta itu sudah pasti akan merespon hal tersebut dengan mengirimkan kejadian yang sama persis dengan yang ada di dalam ruang mikrokosmik kita, di ruang jiwa kita, di ruang hati, di jagat alit kita. Semesta itu jagat agengnya, karena yang di sini dan yang di sana itu berhubungan. Akhirnya yang ada di sini terkirim menjadi kehidupan.
Sobat pasti pernah tahu ada banyak orang-orang yang disebut sebagai old soul atau jiwa yang tua, yang kadang-kadang dia jadi tahu bahwa hidupnya ini bukan langsung hadir di bumi, tapi pernah hidup di tempat planet atau di tempat-tempat yang lain gitu ya. Begitu dia tahu akan itu, kemudian dikenal sebagai starseed gitu ya. Dan di sini tuh dia punya konflik batinnya sendiri juga. Konflik batin seperti yang tadi aku bilang, bahwa karena dia old soul, jiwa tua, starseed, sudah pasti banyak cakra dalam dirinya itu aktif. Dan kemudian cakra ini cakra ini aktif mengakibatkan banyak sensor jadi aktif. Akhirnya dia bisa lebih sensitif dibandingkan dengan yang lain. Begitu ini semua masuk ke dalam diri, informasinya dari sensor-sensor tadi, akhirnya di dalam sini itu jadi overflow datanya. Informasinya jadi terlalu banyak. Akhirnya dia mengalami konflik di sini. Nah, kalau misalnya ini tidak didampingin dengan metode yang tepat, konfliknya berkepanjangan. Jadi ada yang dikucilkan, banyak yang dianggap orang aneh, banyak yang dibully, banyak yang melakukan sesuatu dan kemudian terjebak di sana, dimanfaatkan oleh orang lain. Stigma yang seperti itu di masyarakat banyak sekali. Dan kasihan sekali, memprihatinkan. Kalau kasihan, memprihatinkan sekali bahwa itu terjadi pada banyak anak-anak, pada anak-anak yang memiliki jiwa yang tua. Kemudian dimanfaatkan, dijadikan dukun lah, ditanyain nomor togel lah, diminta menyembuhkan lah, ditanya-tanya akan banyak hal lah, mereka jadi kehilangan masa kanak-kanaknya lah. Ini banyak sekali di luar sana. Begitu orang tuanya pengen mengeksplor hal tersebut, diberitakan di umum, dicoba oleh umum. Dicoba di umum oleh orang-orang yang ada di luar sana. Ada yang ngirim energi, ada yang betul-betul minta tolong. Akhirnya si anak-anak ini jadi kehilangan masa kecilnya. Begitu dari kecil sudah dieksplorasi kayak seperti itu, seolah-olah dimanfaatkan, akhirnya ada banyak konflik yang terjadi di sininya, di dadanya, di hatinya, di ruang jiwanya. Padahal mereka hadir di sini itu sudah pasti untuk menolong kita semua ini, untuk membuat kita semua ini, untuk mengingatkan kita semua ini bahwa siapa diri kita. Mereka mengingatkan bahwa kita perlu mengingat diri sejati kita yang jiwa ini dan juga jati diri kita, yaitu adanya Tuhan dalam diri kita. Mereka banyak sekali memberikan informasi, mereka banyak sekali mengajak, sehingga kesadaran kolektif penduduk bumi ini itu tuh jadi meningkat. Banyak orang yang sadar akan dirinya sendiri. Banyak orang yang tahu bahwa di dalam dirinya ini ada juga Tuhan. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri ini yang akan mendampingi selama hidupnya. Mereka mengingatkan kita semua. Tentu saja karena mereka hadir di sini ini, di bumi ini dengan tugas atau misi yang spesifik. Macam-macam, ada yang melalui penyembuhan, ada yang melalui pengajaran spiritual, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui macam-macam. Ada yang melalui politik juga ada, kesehatan, macam-macam. Mereka semua punya caranya sendiri. Mereka semua punya wilayahnya masing-masing. Mereka punya kekhususannya masing-masing, dan kemudian alam semesta itu sebetulnya menghantarkan mereka ke sini sekarang untuk melakukan misi jiwanya. Tapi sayangnya itu tadi, di dalam dirinya sudah ada konflik karena terlalu sensitif, banyak hal kemudian masuk, diproses, informasinya yang di sini juga sudah banyak, yang masuk lebih banyak lagi, akhirnya mengalami konflik pada kehidupan. Konflik batinnya ini mengakibatkan semesta mengirim kondisi-kondisi juga yang sesuai dengan apa yang ada di sini. Ini yang nggak banyak orang tahu. Sehingga bila banyak anak-anak itu yang ada di sekitar kita ya, banyak anak yang seperti itu yang hadir di sekitar kita, yang malah dieksplorasi habis-habisan, itu akhirnya punya konflik yang begitu besar dalam dirinya.
konflik yang mengakibatkan mikrokosmisnya ini atau ruang hatinya ini jadi banyak pertempuran. Tidak punya waktu untuk main. Itu di waktu yang, di umur yang masih muda sekali. Di umur 5-6 tahun. Ada kemarin aku lihat di sosial media, di sosial media, anak masih umur setahun gitu ya, dianggap bisa ini itu, kemudian diwawancara oleh podcaster terkenal, dan kemudian banyak yang tahu soal itu. Dan kemudian di hari berikutnya sosial medianya orang tuanya dihujani dengan banyak pertanyaan. Kemudian VT atau video yang menampilkan si anak itu dijadikan bahan latihan buat orang lain di luar sana, yang bisa melakukan astral projection, yang bisa mengirimkan energi, dicobain terus. Bayangin, anak 1 tahun sudah dibegitukan. Kelihatan sekali di matanya itu bahwa dia tidak happy. Karena memang pengennya masih main. Pengennya memang untuk bermain dahulu, diberikan kesempatan. Nah, kemudian karena sekitarnya tidak tahu, akhirnya terjadi hal itu, dieksplorasi habis-habisan. Akhirnya dia mengalami banyak konflik di dalam batinnya sendiri. Nah, kita juga pastinya begitu. Kita juga punya konflik kita sendiri untuk mencari tahu siapa diri kita sendiri ini. Ketika selalu aku tanya, selamat sore semuanya, apa kabarnya pikiran serta perasaannya? Ini sebetulnya aku sedang mengajak masuk pada kesadaran jiwa dan kemudian melihat ada pikiran apa di sini, ada perasaan apa di sini. Nah, ini yang mengakibatkan kita bisa ada di sini, bisa ngamati pikiran, bisa ngamati perasaan kita sendiri. Bahwa kita adalah jiwa yang hidup di tubuh ini, yang berada di tubuh ini, dan tubuh ini punya kelengkapan yaitu pikiran. Tahu bahwa kita ini jiwa dari pengalaman, bukan diberitahu. Dan alhamdulillah sekali, bersyukur kita ini bila kita dapatkan itu setelah kita juga di waktu yang bersamaan tersambung dengan PCT-nya. Karena ketika kita tersambung dengan PCT, cahaya Tuhan di dalam diri, akhirnya kita bisa menggunakan energi dari PCT itu. Kita bisa menggunakan energi dari PCT itu untuk menjaga kesadaran kita selalu berada pada kesadaran jiwa minimal gitu ya. Dan kemudian menggunakan energi dari PCT itu untuk membersihkan lapisan jiwa kita. Ini yang mengakibatkan kita bisa mempunyai kualitas yang terus meningkat. Kualitas jiwa yang lama-kelamaan berusaha bisa satu frekuensi dengan asal-usul kita. Siapa itu? Ya Tuhan sendiri. Banyak para starseed, banyak para yang zaman dulu itu namanya indigo begitu ya. Itu tuh yang sudah tahu dia berasal di sana. Dia mengalami pencerahan yang wilayahnya bukan dicerahi oleh orang lain. Tapi ketika kecil dia sudah tersambung dengan cahaya itu. Kalau sobat belajar ilmu spiritual, kalau sobat belajar ilmu makrifat yang tepat, yang baik, yang menghantar sobat masuk kepada cahaya di dalam diri, nyambung dengan bagian PCT, melintasi lapisan-lapisan diri, lapisan-lapisan kesadaran diri yang semuanya itu itu adalah cahaya. Kalau sobat dihantarkan masuk pada PCT, maka sobat beruntung sekali. Karena ketika kita masuk ke dalam diri, yang kita lihat juga cahaya. Tinggal cahaya yang mana yang mau kita ikuti. Apakah itu cahaya yang ada di dalam pikiran kita, yang di neuron dan dendrit, dan kemudian membawa kita masuk ke lapisan jiwa, ketemu dengan diri palsu, ego, amarah, keinginan, itu juga cahaya sob. Masuk pada jiwa tenang, itu juga cahaya. Masuk diri sejati, suci, murni, bijak, itu juga cahaya. Masuk lebih dalam, ketemu dengan jati diri atau ruhani, itu juga cahaya. Masuk lebih dalam, ketemu ruh suci, itu juga cahaya. Masuk ke cahaya Tuhan atau ruh Tuhan, itu juga cahaya. Yang mana dari segini banyak ini? Kalau kita lakukan sendiri perjalanan spiritual masuk ke dalam diri, mungkin butuh waktu yang panjang sekali.
mungkin butuh waktu yang panjang sekali untuk kita tahu bahwa cahaya yang kita temui ternyata cahaya itu adalah diri palsu. Oh, itu adalah ego, ini amarah, keinginan, ini diri kita sendiri yang jiwa tenang, ini diri kita yang diri sejati, suci, murni, bijak. Nah, yang mana? Itu butuh waktu yang panjang. Karena itu kalau kita dihantarkan oleh seseorang masuk betul-betul ke daerah PCT, sehingga energi dari PCT itu bisa kita gunakan untuk membersihkan lapisan jiwa, maka perjalanan kita biasanya jadi bukan lebih pendek waktunya, tapi kita jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan di sini saat ini di bumi, dan kemudian bisa melakukan itu secara langsung, bisa membersihkan lapisan jiwa dari timbunan energi negatif, sehingga jiwa ini bisa berada satu frekuensi dengan si PCT, akhirnya nyambung terus, bisa komunikasi interaktif antara jiwa dan PCT. Karena komunikasi interaktif, kita diberitahu bahwa kita harus melakukan ini dan itu. Kemudian kita lakukanlah hal tersebut, itulah yang menjadi misi jiwa. Tapi kalau ini tidak dilakukan, tidak ada komunikasi yang interaktif, kita nggak dapat energi dari PCT, akhirnya kita jadi bingung nih, harus lakukan apa sekarang. Untuk membersihkan jiwa, itu diperlukan energi yang hanya berasal dari PCT. Kalau kita pakai energi jenis lain, ya berbeda juga. Karena yang bisa membersihkan diri kita, yang jiwa ini, adalah energi yang kualitasnya lebih tinggi dari itu. Dan itu hanyalah energi dari PCT. Energi yang berasal dari PCT ini dipergunakan untuk membersihkan lapisan-lapisan jiwa ini, membuat kita mempunyai kualitas yang pelan-pelan akan jadi naik. Dan ini yang perlu kita lakukan saat ini ketika kita di bumi. Kualitas kita jadi naik terus, akhirnya kita bisa lebih bercakap dengan PCT tersebut. Akhirnya jadi lebih gamblang, jadi tahu apa yang harus dilakukan saat ini yang kita sebut sebagai misi jiwa. Ada juga yang tahu hal ini tapi belum mengalami. Jadi kebingungan, jiwa itu di mana? Yang seperti apa diri kita ini? Nyari jawaban, nyari referensi di TikTok, di Google, di YouTube, Instagram, di mana-mana dapat referensinya. Tapi untuk membuat mengalami secara langsung, ya nggak semua juga bisa begitu kan? Banyak orang yang sekarang ini yang berbagi di muka umum hanya tahu pengetahuannya, tapi belum mengalami. Akhirnya yang dia bagi hanyalah pengetahuan semata, yang membuat orang lain juga jadi tahu, tapi belum tentu membawa pada sebuah pengalaman. Banyak orang yang jadi tahu karena mendengar, membaca, melihat pengetahuan yang disebarkan oleh orang lain. Tapi apakah itu membawa kepada sebuah pengalaman? Tentu tidak. Kalau kita hanya tahu dari yang kita dengarkan, yang kita lihat, kita tonton, kita baca, tapi belum dari sebuah pengalaman, akhirnya jadi berbahaya. Ada banyak orang yang seolah-olah tahu, sob. Ada banyak orang yang seolah-olah tahu bukan dari sebuah pengalaman. Jadi sok tahu. Yang diberikan, yang di-share, itu adalah pengetahuan, teori semata. Banyak orang yang bercerita soal ini, hanya pengetahuannya didapat. Tapi ketika dia mencoba membawa orang masuk kepada pengalamannya, padahal dia belum mengalami, apa yang terjadi? Konflik pasti. Dia aja belum mengalami, bagaimana membawa orang masuk kepada sebuah pengalaman itu? Banyak orang yang bercerita mengenai spiritual ini. Banyak yang tiba-tiba bisa mengajar. Tapi karena dia belum mengalami, ataupun dia sudah mengalami, tapi tidak punya cara yang bisa dibagikan, sehingga membuat orang bisa mengalami juga, akhirnya dia jadi bingung. Pengetahuan yang dia share, pengetahuan yang dia bagikan, itu memang luar biasa.
Tapi karena itu bukan berasal dari sebuah pengalaman, sobat boleh simpulkan sendiri seperti apa jadinya. Banyak orang yang bercerita soal ini tapi belum membawa kepada sebuah pengalaman. Banyak orang yang sudah mengalami dan kemudian berusaha membawa orang lain masuk ke pengalaman tersebut. Tapi apa daya? Metodenya yang dia pakai bukan untuk di-share. Metodenya yang dia pakai bukan metode yang bisa membawa orang lain masuk ke situ. Karena pengalaman ini begitu privat. Pengalaman ini begitu individualistik. Ada yang dapat pengalaman dari pengalaman individualistik, kemudian bisa berbagi pengalaman itu ke orang lain. Tapi karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa orang lain masuk ke situ, akhirnya yang dia ceritakan adalah pengalamannya sendiri. Itu jadi menyenangkan. Kita banyak belajar dari orang-orang yang seperti mereka ini. Dan kita juga butuh orang lain yang bisa membawa masuk kepada pengalaman tersebut, yang bisa ngajak jalan-jalan masuk ke dalam diri. Kita butuh lebih banyak orang-orang yang seperti ini, yang sekarang masih anak-anak, yang sekarang masih mengalami konflik di dalam dirinya nih sob. Karena sensornya sensitif, di dalam jiwanya ini banyak informasi yang berasal dari kehidupan di masa lalu. Dia sedang mengalami kehidupan di saat ini, semuanya jadi satu di sini. Semuanya jadi satu di dalam diri. Itu mengakibatkan konflik yang luar biasa. Jadi kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, yang sebetulnya nantinya ketika konfliknya bisa diredakan, dia pasti akan mengingatkan kita. Dia pasti akan membawa kita kepada sebuah pengalaman, yaitu mengalami hidup sebagai jiwa di tugasnya dia. Nah, berusahalah kita untuk mensupport mereka. Berusahalah kita untuk mendampingin mereka. Jangan malah dieksplorasi. Jangan malah kita manfaatkan mereka. Nggak usah mereka, kita aja konfliknya begitu luar biasa kan di sini kan. Apalagi mereka yang sensornya ini lebih sensitif. Kalau kita mungkin ketemu orang begitu, baru kita bisa rasakan energinya. Nah mereka nih nggak ketemu orang, orangnya tidak tatap muka secara langsung, orang yang ada di tempat yang jauh-jauh sana, itu sudah dirasakan. Belum ketemu, dia sudah tahu orangnya seperti ini dan itu gitu. Begitu dia dapatkan informasinya, itu sebetulnya energi yang masuk ke kita, masuk ke anak tersebut. Kacaulah energinya di sini nih. Untuk menstabilkan energi ini yang nggak gampang. Beruntung, makanya tadi aku bilang beruntung bagi orang-orang yang masuk ke situ, masuk kepada sebuah pengalaman didampingin oleh PCT-nya sendiri. Nah, akhirnya dia bisa keluar, dia bisa stand up, dia bisa melakukan misi jiwanya dengan lebih baik. Ada banyak orang di sekitar kita yang sudah melakukan misi jiwa, tapi karena belum komplit pengalamannya, akhirnya juga mengalami keterbatasan. Semua menurutku adalah soal keberuntungan. Dan sebetulnya keberuntungan itu terjadi karena apa yang kita kerjakan di masa yang lampau. Bisa jadi kita hidup sekarang saat ini dapatkan sebuah pengalaman, padahal dulu kita sudah mencoba dapat pengalaman tersebut. Jadi semua berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan jiwa yang memang hadir saat ini untuk membuat kita lebih sadar. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kita ini yang berusaha kita temukan jawabannya. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan kemudian ada solusinya. Bukan hanya bisa didapatkan jawabannya, tapi juga bisa tahu solusinya. Dan bukan hanya itu, ini menjadi sebuah pengalaman langsung yang bukan cuman pengetahuan. Ya akhirnya jadi mumet gitu ya Mbak.
Nah, ketika kita alami ini semua sob, ketika kita alami semua saat ini, untuk tahu bahwa kita ini jiwa, untuk masuk berada pada jiwa, itu tentu aja nggak mudah kan? Tentu saja tidak mudah untuk tahu bahwa kita ini adalah jiwa. Banyak orang yang selalu bertanya, bagaimana membuktikan jiwa itu ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Berusahalah dia membuktikan jiwa itu ada. Tapi itu akan menjawab ada di kesadaran apa dia, kondisi jiwanya begitu. Kalau kita sedang berada pada kesadaran logika, semua perlu pembenaran, semua perlu pembuktian. Padahal pembuktian yang muncul itu sulit diterima juga oleh akal kebanyakan orang. Akhirnya karena itulah diperlukan putaran-putaran kehidupan yang sering disebut sebagai reinkarnasi atau inkarnasi ulang untuk membuat kita jadi tahu, untuk membuat kita bisa mengatasi pikiran serta perasaan kita sendiri. Putaran-putaran kehidupan yang membuat kita jadi punya kedewasaan jiwa yang lebih. Begitu kita punya kedewasaan jiwa, mulailah pertanyaan-pertanyaan itu berlanjut ya sob, bukan berhenti. Dan ketika jiwa itu sudah punya kualitas yang tepat, akhirnya dia jadi bisa sekarang ini di awal hidupnya, di umur yang lebih dini, itu jadi tahu, oh oke, saya ini jiwa yang sedang hidup di sini. Oke, dia jadi tahu. Kemudian didampingin oleh orang sekitarnya, entah itu orang tuanya, entah itu spirit guide-nya, entah itu leluhurnya, yang membuat dirinya jadi nyaman. Dan kemudian ketika dia sudah lebih besar, umur 5 tahun, 6 tahun gitu, di saat-saat itulah dia disambungkan secara benar baik kepada PCT-nya, percikan cahaya Tuhan dalam diri. Begitu dia disambungkan, akhirnya pikirannya itu jadi tahu, jadi mengalami apa yang dialami oleh jiwa dan PCT. Bagi jiwa yang dia bilang, oh aku sudah mengalami ini kok setiap hari, tapi belum tentu pikirannya tahu akan hal itu. Pikiran ini juga perlu tahu, karena dia perlu menyaksikan kan? Dia perlu membuktikan, oh itu loh cahaya yang ditemuin si jiwa ini setiap hari. Nah, satu kesatuan itu yang disebut sebagai pencerahan spiritual. Beruntung buat yang sudah mengalami, dan beruntung juga yang sudah tertarik untuk belajar soal itu dan mulai mendalami. Aku berdoa supaya semua yang sedang belajar, semua yang sudah belajar, semua yang sedang mengalami itu punya konsistensi yang baik sehingga selalu berada di jalan itu. Nah, ketika kita sudah mulai dapatkan pengalaman ini, mulailah misi jiwa itu menjadi lebih nyata. Tapi karena misi jiwa ini lebih banyak berasal di jiwa, kembali lagi ribet sob. Bagaimana kita memahamkan pikiran ini atas apa yang harus kita lakukan? Ya Allah. Halo Dok, matur nuwun. Udah hadir. Terima kasih Dok. Nah, bayangin aja ya. Jiwanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. PCT-nya sudah mendampingin, alhamdulillah kan. Yang kedua, yang berikutnya, bagaimana kita memahamkan pikiran atas hal tersebut? Itu rumitnya luar biasa. Perlu juga ada proses. Perlu ada proses ketika kita mengalami ini semua dan membuat ketiga bagian ini, kita yang jiwa, pikiran yang memang juga ada di situ, di tubuh fisik ini, terus kemudian ada PCT dalam diri, gimana ketiganya ini sinkron. Ditambah lagi dengan kemunculan, biasanya kalau yang seperti itu, dengan kemunculan spirit guide atau guru-guru yang ada di luar itu, yang ada yang eterik. Eterik ini tidak terlihat gitu ya, yang selalu hadir mendampingin. Ini kan ribet juga. Selalu hadir, dia ngasih pelajaran, ngasih informasi. Di sini juga sudah banyak hal, di sini juga ada banyak hal.
terus kemudian ketemu dengan orang-orang yang ada di keseharian, masuk ke semua nih, masuk semua ke dalam diri. Jadi konflik di sini nih, overflow energinya. Tuhan. Tiap hari itu cuman garuk-garuk kepala aja ya. Garuk-garuk kepala aja begini. Informasinya di sini sudah banyak, di sini banyak. Informasi dari masa lalu banyak. Informasi dari PCT banyak. Informasi dari teman-teman ngopi yang eterik ini, mungkin orang lain sebut sebagai jin gitu kan. Itu juga banyak. Semuanya ngumpul jadi satu. Tuhan. Ya gini lah, garuk-garuk kepalanya papi nih gini nih. Nah, begitu itu terjadi, ini semua perlu di breakdown kan, perlu diperinci gitu ya. Makin detail ya makin mumet. Akhirnya nulis-nulis tuh. Ada informasi ini, ada informasi itu, ada apa-apa disusun lah. Di atasnya kasih tulisan besar, misi jiwa. Nah, untuk tahu itu semua, kadang-kadang buat orang lain tahu itu semua, itu rasanya seru sekali. Buat orang yang lain lagi, memang itu yang dicari. Tapi begitu semua tahu, detail-detailnya tahu, mengemasnya menjadi sebuah misi yang bisa dilakukan saat ini, jedak-jeduk juga tuh sob. Dan ini sebetulnya dialami oleh setiap jiwa. Ini sebetulnya yang dialami oleh setiap jiwa yang hadir saat ini. Ada konflik-konflik yang sebetulnya buat orang yang lebih dewasa, buat orang yang lebih bijaksana, dianggap sebagai sebuah proses pertumbuhan. Enak sekali memang bilangnya ya. Aku pernah tanya ke mereka, benarkah ini proses pertumbuhan? Oh benar, ini begini begitu. Waduh, rasanya tuh kan mencerahkan gitu. Nah terus akhirnya juga aku jadi tanya juga, benarkah ini? Terjadi juga nggak sih dengan dirimu apa yang aku alami, konflik-konfliknya ini? Ternyata juga mereka mengalami itu, cuman karena mereka sudah lebih bijaksana, sudah lebih dewasa, punya umur yang cukup. Akhirnya mereka bilang, ya nggak apa-apa, dijalani aja. Ya memang begitu prosesnya untuk membuat dirimu jadi lebih bijaksana Tuhan. Itu enak sekali, memang empuk kata-katanya itu gitu ya. Tapi buat yang menjalani, banyak garuk kepala, banyak RTD dulu lah, banyak relaksasi energi dulu lah, kopinya juga jangan lupa diminum lah gitu ya. Nah, tulis ada yang masuk ke boxnya lah, ada yang inilah, ada yang itulah. Membuat mengemas semua jadi satu sebagai sebuah misi yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, konsisten di situ terus. Luar biasa. Buat orang-orang yang sudah melakukan itu saat ini, itu luar biasa. Buat orang-orang yang melakukan itu sejak dini, di umur yang masih muda, yang masih kecil, dia melakukan itu terus saja. Itu begini banget. Makanya sebetulnya tugas kita yang umurnya sudah kasep-kasep ini, yang sudah dewasa-dewasa ini, kalau ada yang seperti itu di sekitaran kita, jiwa-jiwa yang sedang berusaha menjalankan misinya, ya mari kita dukung. Mari kita dukung mereka. Jangan malah kita manfaatkan, jangan malah dieksplorasi habis-habisan. Aduh Tuhan. Bahkan kopinya itu ya, buat yang begitu, itu kopinya nggak cukup 1 sendok, dia harus 2 sendok nih. Harus 2 sendok kopinya untuk bisa kerasa pahitnya. Karena sudah mati rasa kali ya, dengan yang pahit-pahit gitu. Betul, kadang jadi 3 sendok tuh Bang Darwis. Salam kenal ya Bang Darwis. Selamat datang di dunia yang seru ini, yang seperti taman permainan, yang sangat menghibur. Katanya sih tempat membijaksanakan jiwa. Katanya sih sebuah tempat untuk mendewasakan jiwa. Tapi namanya kita yang sedang hidup di sini itu kan pasti udah
mereka yang sudah lebih dewasa, lebih ini gitu ya, yang sudah umurnya cukup begitu itu, mereka selalu bilang dengan kata-kata yang empuk banget, bijaksana banget. Ya sudah, dijalani aja ya. Itu pasti akan mendewasakan kamu. Kamu pasti bisa. Yuk semangat. Aku dampingin ya. Ya Allah. Ya gitu itulah Mbak Nelly. Enggak, maksudnya itu orang lain Mbak. Aku kan nggak mengalami. Aku kan cuma ngomong. Jadi kadang-kadang, nah cobalah kopinya tuh Darwin. Maksudnya sekali-sekali ngopi biar tahu pahit yang lain selain pahitnya kehidupan. Nah sebetulnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tadi ingin aku ungkapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kita yang jiwa ini mencari jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang di luar sana berusaha didapatkan melalui sebuah teori atau bacaan gitu. Nah, aku mengajak sobat nih untuk mengalami. Yang pertama, alami dirinya, alami hidup sebagai jiwa. Perbanyak relaksasi energi atau coba ikut program Suara Jiwa. Itu adalah sebuah program untuk memberdayakan diri kita yang jiwa ini. Begitu kita sudah mengalami hidup sebagai jiwa, apalagi diantarkan langsung kepada bagian PCT, sehingga kemudian bisa interaksi dengan PCT dan dapatkan jawabannya secara langsung dengan PCT atau percikan cahaya Tuhan dalam diri ini. Begitu kita alami hal tersebut, nah loh, begitu kita alami hal tersebut, semua memori itu keluar. Apa sih bedanya ingatan sama memori? Ingatan itu prosesnya di pikiran sini nih, yang kita hidup saat ini. Bisa aja akan hilang. Tapi kalau memori, dia berada di jiwa. Sebetulnya itu hanya bahasa Inggrisnya. Memori itu ingatan bahasa Indonesianya. Tapi aku ingin mencoba untuk memisahkan antara data yang diproses oleh pikiran, aku sebut sebagai ingatan. Kadang-kadang kita bisa hilang tuh ingatannya. Tapi kalau memori itu ada di jiwa. Nah keluar semua tuh memori jiwanya tuh kayak Bang Darwis nih. Begitu keluar semua memorinya, akhirnya jadi tahu apa yang dilakukan di masa lampau, di kehidupan sebelumnya, keluarganya siapa aja, apa kegiatan yang benar, apa kegiatan yang salah. Muncul semua tuh sob. Begitu itu muncul semua, dang dung ding ding dang 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 dang, keseruan yang baru mulai terjadi. Konflik di dalam diri yang katanya bisa diredakan malah makin jadi. Konflik di dalam batin itu makin jadi. Bayangkan kalau kita dulu tahu bahwa kita adalah sebatang pohon gitu ya. Kita nih dulu pohon, sekarang jadi manusia. Apa nggak konflik kalau kita lihat pohon itu ditebang? Kerasa juga loh di dalam sini itu. Begitu kita konflik di dalam sini karena lihat pohon itu ditebang, waduh rasanya nangisnya kan luar biasa. Ya kalau kita merasa diri kita pohon dulunya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu dulu adalah seorang raja misalnya, sekarang kok jadi orang biasa ya kan kebanting banget kan. Mau keluar-keluar di muka umum juga malu kan. Tapi kalau kita sekarang raja, dulunya ini kaum fakir gitu ya, ya kan jadi wah, nih aku nih jadi raja gitu. Nah tapi kalau kebalikannya kan repot juga. Nah ini yang harus kita lalui bersama. Konflik-konflik yang muncul karena memori di dalam jiwa itu bisa bangkit. Kemudian ada ingatan dari pikiran itu. Kemudian ada informasi dari luar sana. Kemudian ada interaksi sosial dengan orang lain yang sana. Tuhan, kayaknya banyak banget gitu ya. Ya itulah namanya kehidupan. Kita mengalami kehidupan sekarang ini, ya kembali lagi, konflik ya pasti ada. Tapi dikasih kesempatan untuk bisa hadir di saat ini. Dikasih kesempatan untuk bisa menghirup napas. Dan kemudian tubuh fisik ini hidup.
dan jiwa bisa mengalami hidup di saat ini. Benar sekali kata Bang Darwis. Akhirnya kita bisa bersyukur Bang, dikasih kesempatan untuk bisa hadir di saat ini. Kita bisa hadir di saat ini dan kemudian mengalami kehidupan. Dikasih kesempatan untuk nyambung ke PCT, ngambil energinya, digunakan untuk bisa membersihkan jiwa, sehingga punya kesempatan untuk bisa berada satu frekuensi dengan PCT tadi. Dan bisa ngobrol. Nggak harus jauh-jauh kita ke pusat semesta sana dengan berhubungan pada pencipta kita, karena jaraknya nih jauh sekali sob. Tapi kalau kita masuk ke PCT, ya wes, tinggal di dalam diri ini aja kan. Kalau kita ngobrol dengan PCT, ini sama juga, dari PCT neruskan kepada Tuhan, karena itu sepercik dari cahayanya juga membawa sifat-sifat informasi, atau bahkan sama seperti handphone kita kan di dalamnya ada SIM card. SIM card itu yang menghubungkan kita ke server. SIM card menghubungkan kepada BTS terdekat. BTS nyambungin lagi ke BTS yang lain, sehingga pada suatu saat nyambung kepada servernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kalau ini yang terjadi, akhirnya enak, ngobrolnya langsung aja ke sini. Tapi ya maaf sekali ya, pengetahuan soal ini itu kan nggak dibagikan secara gamblang di luar. Harus pakai bahasa-bahasa. Ya untung kalau bahasanya gamblang, tapi kalau bahasa yang sering kita dengar dalam bahasa yang lain, kemudian bahasanya bertingkat, ada bahasa-bahasa rahasia, kan mumet kita. Karena pertama nggak paham bahasanya, sudah paham bahasanya harus ngulik lagi. Di dalamnya bahasa itu, di dalam sebuah kalimat ada kata, di dalam kata ada huruf, di dalam huruf ada frekuensi. Nah lo mumet kan, terus nyari begitu. Dan karena memang ini semua disembunyikan supaya tidak mudah dipelajari, supaya juga jadi aman, akhirnya kita harus mengalami ini semua. Ya wes, beruntunglah kita yang sudah mulai tahu caranya. Beruntung kita yang sudah mulai bisa belajar, bisa mempraktekkan, bisa mengalami. Muncullah hikmah-hikmah dari pengalaman tersebut yang bisa kita ambil hikmah tersebut untuk mulai mendewasakan diri kita ini. Bisa mulai tahu apa aja yang harus dijalani, bisa mulai tahu hikmah apa aja, atau misi jiwa apa yang harus kita lakukan saat ini. Buat yang sudah tahu, ya mari kita saling mendukung. Buat yang di sekitarnya sudah ada orang-orang yang seperti itu, mari kita dukung. Jangan dimanfaatkan. Sehingga ketika makin banyak orang yang bisa mengalami itu, makin banyak orang yang sudah mulai bisa menjalani misi jiwanya, akhirnya sekitar kita ini jadi lebih enak dan nyaman. Karena banyak yang mengingatkan, ayo masuk pada kesadaran jiwa, ayo terhubung dengan cahaya Tuhan dalam diri, di tempatnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing. Yang healer ya jadi penyembuh, yang harus mengajarkan soal keilmuan ya mengajarkan, membawa orang kepada pengalaman itu, ya bawalah orang ke sana. Makin cepatlah akhirnya sekitar kita ini bisa masuk pada kesadaran kolektif yang kenal dirinya sendiri, yang kenal akan penciptanya, mulai mewujudkan di sekitarnya itu cinta dan kasih sayang yang hakiki, yang universal, yang dalam tatanan aturan universal juga. Kalau misalnya ini semua dipahami dari kesadaran logika, ya jadi aneh sih Mbak. Banyak orang yang kita cerita ini di luar sana itu ya dibilang aneh. Ada yang mulai tertarik dengan mencari pembuktiannya. Ada yang sudah bisa merasakan energinya sehingga tidak mencari pembuktian, tapi mencari hikmah dari pengalaman.
Oh, bukan, ini RTD itu maksudnya rileks, tenang, damai ya. Terima kasih ya buat yang sore ini udah gabung. Aku sebentar lagi kalau azan maghrib mau selesai karena mau istirahat juga. Nanti malam ada program Suara Jiwa. Jadi dari apa yang aku ceritakan tadi sampai sekarang, yang kita butuhkan itu solusinya. Bukan hanya tahu pertanyaannya apa, bukan hanya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, akhirnya kita jadi harus punya solusinya. Bagaimana cara masuk pada kesadaran jiwa? Bagaimana cara kita bisa berada pada kesadaran jiwa? Bagaimana caranya kita menjalani setiap hari ini pada kesadaran jiwa? Akhirnya harus punya solusinya. Solusinya apa? Solusinya masuk pastinya pada kesadaran jiwa. Bukan belajar teorinya. Bukan kita diberikan sebuah buku yang membawa kita masuk pada kesadaran jiwa. Enggak. Tapi harus ada yang mengantar langsung nyampe kepada sebuah pengalaman berada pada kesadaran jiwa. Nah, mumpung lagi jalan nih, ada programku yang bisa diikuti dari jarak jauh, bisa diikuti dari Google Meet. Itu namanya program Suara Jiwa. Program Suara Jiwa itu adalah sebuah program yang membuat kita bisa memberdayakan diri kita yang jiwa ini, sob. Bukan hanya dapat informasinya ya. Bukan seperti ini yang aku ngomong tok gitu, enggak. Bukan yang seperti aku ngasih teorinya, enggak. Tapi aku mengajak langsung. Aku ngajak langsung sobat yang mendaftar di program itu masuk ke kesadaran jiwa, dan kemudian aku berikan tips dan triknya supaya bisa hidup setiap hari pada kesadaran jiwa. Dan apa aja sih yang bisa kita dapatkan pada kesadaran jiwa? Ya kita eksplorasi lah di situ. Dan itu bukan teori. Aku nggak punya banyak teorinya, tapi aku bisa mengajak sobat untuk bisa mengalami sendiri, berada pada kesadaran jiwa, kemudian bisa hidup sebagai jiwa, bisa menjalani hidup sehari-hari pada kesadaran jiwa. Nah, buat yang belum mendaftar, bisa kontak aku atau lihat di bio. Lihat di bio di situ, di bioku di profil di TikTok ini ada linknya, klik aja linknya di situ, kemudian bisa mendaftar ke adminnya. Program ini berjalan dari jarak jauh melalui platform Jimit dan mulai berjalan dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap harinya. Jadi sobat bisa mendaftar ke situ sehingga bisa mengalami sendiri. Kemudian bisa merasakan seperti apa sih hidup pada kesadaran jiwa, apa sih manfaatnya, seperti apa sih rasanya. Nah, akhirnya kalau sudah mengalami sendiri, bisa dapat manfaatnya, bisa dapatkan pengalamannya, manfaatnya mulai bermunculan nih. Ya Mbak Nelly, programnya mulai berulang. Yang batch satunya udah berjalan, besok di minggu depan akan mulai batch keduanya. Monggo silahkan yang mau mendaftar bisa hubungi admin ya. Dan maafkan buat yang mau mendaftar yang cari teorinya, aku nggak punya banyak teorinya, cuman aku bisa mengajak kepada sobat yang mendaftar itu ngajak langsung masuk ke situ. Jadi mengajak kepada sebuah pengalaman masuk pada kesadaran jiwa. Kalau yang berharap dapat teorinya, berharap diberikan bukunya, aku minta maaf sekali karena aku nggak bisa mengakomodir, nggak bisa ngasih teorinya, nggak bisa ngasih bukunya gitu. Hanya bisa ngajak atau nyemplungin pada kesadaran jiwa dan mengalami kehidupan sebagai jiwa. Kalau live-nya cuma 1,5 jam ini ngomongnya harus cepet-cepet banget ya. Jadi kayaknya nggak bernafas dari tadi. Kalau biasanya kan enak tuh. 2,5 jam, hampir 3 jam tuh. Dari setengah 8, 19.30 sampai jam 22, kadang-kadang sampai jam 23 juga. Jadi ngomongnya enak, santai. Bisa ngajak praktek, bisa ngajak jalan-jalan ke dalam diri atau keluar gitu.
ngomongnya enak, tapi kalau cuma 1,5 jam nih, ya Allah, Tuhan, materinya padat, semua harus disampaikan, ya wes, seru sekali. Itu kayaknya seperti diputar cepat nih mulutnya. Harus diputar cepat-cepat ini ya. Kalau nggak gitu nggak selesai nih. Materi yang biasanya 3 jam loh. Materi yang biasanya 3 jam, terus ada prakteknya. Ini aku padetin jadi 1,5 jam, ya Allah. Jadi kayak fast forward itu loh, dicepetin tuh. Ngomongnya ini harus cepet-cepet banget nih. Ya gitulah ya Mbak Tianti ya, doakan ya. Jadi nggak berlibet ini mulut untuk menyampaikan, napasnya nih masih selalu ada. Ya Allah. Materi panjang jadi materinya panjang jadi 1,5 jam, ya wis. Kayak pakai turbo ngomong. Ya begitulah. Alhamdulillah mulutnya aman. Aku takut kayak kaset zaman dulu tuh, pitanya tuh jadi kerukut tuh loh. Kalau nggak kayak CD. Ini ngelihat keluar nih, maksudnya tuh Akasa udah nyampe belum ya? Kalau Akasa nyampe, udah harus selesai kita. Kayaknya sebentar lagi nyampe deh. Ntar lagi azan di sini kan. Kalau azan aku selesai ya sob. Buat yang sudah terbiasa hadir Selasa dan Kamis malam hari, maafkan sementara ini jadwalnya jadi sore. Jadi agak-agak harus cepat begini. Dan yang mengharapkan untuk acara jalan-jalan ke dalam dan keluar diri, channeling masuk ke dalam diri atau channeling kita ke sebuah tempat jalan-jalan atau healing-healing keluar diri, sementara ini libur dulu ya. Nanti kita cari waktunya untuk jalan-jalan lagi. Jalan-jalan, kadang-kadang kita jalan-jalan ke tempat yang itu tadi, dicari pembuktiannya bahwa ada yang hadir di sekitar kita, jiwa-jiwa yang berasal dari planet lain ini. Kita coba main lah ke tempat mereka, ke homeworld-nya atau ke kampung halamannya, merasakan. Ada banyak orang yang lakukan ini, yang aku ajak jalan-jalan, yang sebelumnya itu jadi, yang sebelumnya mereka bertanya, apakah aku bisa? Dan ketika aku ajak, ternyata mereka bisa. Sekarang banyak orang yang tidak sadar bahwa jiwanya itu tua. Jiwanya ini berasal dari planet lain. Bukan planet lainnya ya, tapi tuanya. Jadi ada banyak jiwa yang merasa muda. Mungkin aku banget tuh ya. Ada jiwa tua yang belum tercerahkan. Kalau dulu itu ada banyak orang yang sebetulnya indigo, tapi karena spesifikasi indigo atau starseed itu, ya kita kan seumuran ya Mbak Nelly ya, masih 20-an jalan lah ya. Ini akibat menggunakan produk-produk yang dijual Mbak Nelly nih. Kalau pakai produk itu pasti tampilannya itu jadi awet muda. Tapi belum tentu dalamnya juga muda ya Mbak Nelly ya. Jangan sok muda ya dalamnya ya. Iya, aku seumuran dengan Mbak Nelly nih, umurnya masih 30-an. Kok sama dengan Lafu ya umurnya ya? Enggak lah. Aku seumuran kok sama Mbak Nelly, sama Mbak Tianti gitu ya. 24. Ya enggak deh, aku kayaknya enggak 24. Anaknya aja 32. Masa aku ya juga 24? Ya enggak lah, aku 40 lah ini sekarang. Nah tuh. Ya sudahlah, aku 40 lah ya. Sekarang ini ada banyak orang yang nggak sadar bahwa jiwanya ini adalah jiwa yang berasal dari sebuah tempat. Bukan tempatnya itu ya, tapi karena jiwa ini sudah banyak mengalami kehidupan, sehingga jiwa ini punya banyak pengalaman.
wah 44 nih, berarti di atasku sedikit gitu ya. Tapi jangan ditanya ya, habis itu ada yang tanya anaknya umurnya 32, berarti nggak usah ngomongin lah soal umur ya. Oke, umurku segini lah ya. Banyak jiwa yang sudah berulang kali dilahirkan berasal dari tempat-tempat tertentu di alam semesta ini. Yang hadir sekarang sebetulnya mengajak kita, mengingatkan kita, mendorong kita untuk bisa mengalami hidup sebagai jiwa. Hidup sebagai jiwa yang tercerahkan dari Tuhan yang ada dalam dirinya, dengan bagian atau wakil Tuhan yang ada dalam dirinya, dan kemudian mewujudkan rencana-rencana ilahiyah sehingga sekitar kita ini jadi lebih menyenangkan, lebih bisa merepresentasikan kasih sayang universal yang hanya berasal dari Tuhan itu sendiri. Ada banyak jiwa yang mengingatkan, yang tidak ingat. Awalnya tidak ingat. Sekarang juga ada banyak jiwa yang perlu disadarkan bahwa ternyata dirinya itu adalah jiwa yang tua, yang punya jiwa yang tua, yang punya kesempatan sebetulnya untuk mengingatkan juga. Nah, karena di luar sana itu spesifikasi panduan teknis bahwa jiwa yang tua itu seperti ini, seperti itu. Kalau dulu indigo, kalau sekarang starseed. Yang berikutnya ada apa lagi entah Pak. Itu mereka membaca dan kemudian bilang bahwa oh aku nggak seperti ini. Tapi maaf dulu ya, maaf ya, tulisannya itu kurang komplit. Tulisannya itu kurang komplit sehingga ketika si jiwa itu membaca dengan bilang oh aku nggak seperti ini. Maaf ya, tulisannya itu di bawah itu masih berlanjut sebetulnya. Masih berlanjut kalau kita, oh ya Star Child-nya ada juga. Kalau kita lanjutkan membacanya, kalau kita dihantar tidak melalui bacaan, tapi dihantar masuk ke jiwa dan ternyata mengalami bahwa dirinya adalah jiwa yang berasal dari tempat tertentu yang harus melakukan sesuatu di sini. Nah akhirnya banyak orang yang ternyata di luar sana, banyak jiwa yang ada di luar sana yang ternyata juga harus melakukan misinya. Ada anak indigo, ada starseed, ada star child, dan embuh apalagi namanya nanti ya. Yang populasinya kalau dulu itu hanya beberapa persen, nggak lebih dari 5%. Makin lama nih, makin banyak. Populasinya makin banyak. Tapi karena tidak diberitahu, tidak diberikan kesempatan, tidak dipicu untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa, ya wes lah. Akhirnya mejen. Akhirnya nggak bisa keluar kesadarannya. Sama seperti mercon, petasan yang dibakar tiba-tiba belum nyampe ke ujung kepada bahan kimia yang untuk meledakkannya itu, di sumbunya ini udah mati ininya. Apinya nggak nyampe, mejen dia, nggak meledak akhirnya. Nggak bisa punya kesadaran yang bisa memicu orang-orang yang di sekitarnya merasakan kesadaran kolektif, membuat sekitarnya jadi tercerahkan juga. Ya wes, kesadaran kolektif penduduk bumi ini jadilah nggak naik-naik begitu. Nah itu dia tuh sakitnya di sini tuh. Makanya cari teman-teman yang satu frekuensi, yang memang juga berusaha membangkitkan memori jiwanya, bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan, yaitu membawa bumi ini masuk pada kesadaran yang lebih baik. Kesadaran kolektif penduduk bumi ini masuk kepada realita 5 dimensi, dimensi kelima, yang lebih merepresentasikan kasih sayang ilahiyah, yang lebih merepresentasikan keilahiyahan juga, mewujud kepada sekitar kita. Monggo, terima kasih Bang Darwin. Salam kenal, terima kasih sudah hadir di sini. Nah, buat yang nyari satu frekuensi, mungkin kita berada di frekuensi yang tepat, frekuensinya tukang ngopi gitu ya. Nanti kalau misalnya
aku live sekarang Selasa dan Kamis Selasa dan Kamis sore hari. Pakai versi cepat ini kalau ngomong. Jalan-jalannya nanti kita atur bersama ya. Marilah kita masuk kepada golongan orang-orang yang mumetnya luar biasa. Ternyata mumet itu nggak cuma di sini ya sob. Mumet itu di sini juga ada nih. Selasa dan Kamis sore hari jam 16 sampai maghrib. Kalau enggak, lihat aja bergabung di program Suara Jiwa nih, Mas James. Program Suara Jiwa, klik di bio. Di situ ada nomor link adminnya. Klik aja di situ supaya kita bisa sama-sama masuk pada kesadaran jiwa. Lihat aja di VT-VT-nya, terus klik juga nih. Di sini ada ruang Lavi juga yang menghantar pada sebuah pengalaman mumet bersama, nggak mumet di sini tapi mumet di sini juga. Aduh, kayaknya masuk pada kesadaran jiwa itu menyenangkan gitu ya. Tapi begitu sudah masuk, dang ding dung, ternyata juga seru sekali. Syarat-syaratnya bisa ditanyakan langsung kepada ini ya, sob ya, kepada adminnya di sana. Jadi gitu aja deh live di sore ini. Berhubung ada Akasa yang sudah datang, bentar lagi maghrib nih, suaranya jadi nggak kedengeran, dan mau siap-siap nanti malam kembali di program Suara Jiwa jam 20 sampai jam 22. Buat sobat yang belum daftar ya silahkan daftar. Buat yang sedang menunggu waktunya masuk ke batch berikutnya, Mbak Nelly sama Mbak Tris, monggo silahkan. Gitu aja ya sob, aku matur nuwun sekali, terima kasih sekali buat sobat-sobat yang sudah hadir sore ini. Makasih Ando sudah hadir sore ini. Makasih Mbak Nelly, makasih Mbak Tris, makasih buat semuanya yang sudah hadir. Banyak aku diprotes di WA nih karena jamnya berubah, jam live-nya. Terus juga kok nggak ada jalan-jalannya. Aku atur waktunya dulu ya untuk jalan-jalan, channeling bareng-bareng, keluar diri, masuk mengalami kampung halamannya para starseed itu. Kita lakukan suatu kali nanti, aku atur dulu waktunya sehingga bisa jalan-jalan ke dalam dan jalan-jalan keluar, channeling bareng-bareng. Yang kemarin kita ke tempatnya Arturian dan selanjutnya ada banyak lagi lah. Gitu aja sob, terima kasih. Sudah azan nih, bentar lagi suaranya buik. Makasih sekali, aku mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ketemu lagi di hari Selasa depan, live-nya tuh Selasa Kamis jam 4 sampai maghrib. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Atma namaste, shalom. Rahayu sagung dumadi kasihin bidi. Nah, itu dia tuh. Namo Buddhaya. Matur nuwun, terima kasih. Love you.